terkait dengan buku Libas ini dengan berbagai perspektif, mulai dari komunikasi, bagaimana kemudian kepolisian menggunakan gaya komunikasinya di ranah-ranah digital, kemudian juga dari aspek hukum. Nanti juga akan dilihat bagaimana penanganan hukum yang sekarang ini polanya sudah berubah. Pola lama berubah ke pola baru atau kita memasuki era disrupsi, dan nanti kita akan lihat perspektif dari segi itu. Dan terakhir nanti kita akan berbicara juga terkait dengan hakikat kebudayaan gitu dari perspektif seorang sastrawan dan juga senior saya di jurnalis. Sebelum kemudian saya undang satu persatu narasumber terlebih dahulu, karena saya menggambarkan kemudian Libas sebuah aplikasi yang digagas. Tentu kemudian ada narasi-narasi yang perlu kemudian disampaikan dan hingga kemudian tercurah dalam sebuah buku yang hari ini kemudian diluncurkan, Ilham Anwar. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Selamat kebajikan, shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan karena saya ini kita langsung aja lebih cepat masuk ke diskusinya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa apa yang kita sajikan di dalam kalau bisa disebut buku itu, kami ini cuma kompilator sebenarnya, meng-capture, kalau saya bilang sih melukis sinergitas antar aparat atau antar pelayan rakyat. Jadi apa yang kami himpun di dalam buku itu sebenarnya adalah seperti yang saya bilang itu berusaha melukis pelangi yang ada di Kota Semarang. Karena itu saya juga aparatur sipil negara dan beberapa hampir ke seluruh pelosok Indonesia, saya takjub dengan apa yang terjadi di sini. Kolaborasi ini mesti menjadi inspirasi bagi seluruh, apalagi seperti yang dikatakan Pak Sekda tadi, bahwa terkait dengan keberadaan aparatur sipil negara, kolaborasi dan sinergitas itu kata kunci yang bisa membuat kita semakin bergerak cepat, mengimbangi teknologi yang jauh lebih cepat dari kita. Buku ini kan juga sebuah karya cetak yang sebenarnya cuma merekam dan tidak mampu sebenarnya mengejar kemajuan teknologi. Kita cuma sifatnya baru soft launchingnya. Nanti kita akan ada perkembangan baru yang mesti kita percaya, seperti juga yang sudah disampaikan dipaparkan tadi Pak Irwan, bahwa ada banyak perkembangan baru yang kita mesti rekam dan kita mesti abadikan lewat buku ini. Terima kasih, mohon maaf lebih dan kurangnya. Kita akan mendengar begitu ya, bagaimana kemudian gaya komunikasi kepolisian di era yang sekarang begitu, bagaimana hubungan masyarakat, bagaimana public relationnya dan menggunakan Libas. Tadi juga Mas Tel juga sudah mendapatkan bukunya dan kemarin juga sebenarnya sudah dibuka ya untuk kemudian dilihat. Dan rekan semua, sekali lagi saya senang diundang di sini dan saya sudah membaca versi e-booknya, dan ini versi cetaknya mudah-mudahan itu bisa diperbaiki karena ada ya, kalau dari sisi isi secara keseluruhan saya setuju, artinya setuju bahwa kontennya oke, bahasanya keren, tapi ada yang cukup mengganggu ya, karena di sini saya teknis dulu ya. Halaman 9 ini ditutup, ini sambutan dari Kapolri. Boleh kan salah 89. Makanya kita semua saling membantu supaya buku ini semakin baik dan semakin baik. Ya. Kalau dari sedikit tadi sudah disampaikan Pak Kapolres Tabes yang menuntut sekian dan sebagainya. Nah, main memberikan nilai ngawur atau laporan ngawur kan saya bisa dikontak. Ini laporan Anda ini ngawur.
Anda itu dosen tapi nyebar hoax, misalnya kan bisa gitu ya Pak ya. Jadi itu tugas surveillance kan. Surveillance itu kan dalam bahasa kasarnya mata-mata, tapi pengawasan. Sampaikan ya, desain soal tata letak, tulisan, gambar dan lain sebagainya. Tapi bagaimana soal kemudian kesempatan di ranah digital ini untuk dipakai mendekatkan diri dengan masyarakat? Oh iya, baik. Saya terima kasih kepada rekan saya yang sudah sudi untuk menyimpan file saya gitu ya, karena waktunya habis. Nah di sini mobile first. Saya kira penekanan pada buku yang di launching hari ini, soft launching dari istilahnya, ini lebih banyak berbicara digital. Saya kira website Polrestabes dan media sosial juga sudah aktif. Ikon Polri yang bisa digunakan dimanapun secara substansi, meskipun isinya tentu saja adalah lokal, karena dia akan menyelesaikan masalah dasar sesuai kebutuhan masyarakat di mana dikembangkan di wilayah. Tetapi substansi inspirasinya ini yang harus mengindonesia. Saya tulis. Artinya saya nanti ngomong apa saja boleh ya Mas? Oh silakan Pak. Wah kesempatan ini bagi saya. Tapi 2 malam saya tidak bisa tidur Pak Kapolres. Ini yang cukup komprehensif dan ini bisa menggambarkan bagaimana mengkritisi baik aplikasi IBAS itu maupun. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang persepsi, tetapi kami di sini selalu menjaga persepsi itu. Makanya kemudian kami sangat berterima kasih kepada support dari teman-teman peliput hebat Semarang. Jadi pasti singkatannya 2 Mas, polisi hebat Semarang dan peliput hebat Semarang. Kita selalu berkolaborasi. Kemudian kami juga bersyukur bahwa persepsi tadi dalam angka kita selalu berada di atas angka nasional. Nah, misalnya 2 tahun berturut-turut ini angkanya di angka 8. Nah, seperti yang sampai Mas tadi kan sempat 50, sempat 70, sekarang di angka 70,2 kalau nggak salah. Ya. Nah, sekarang ini polisi sedang menjalankan program polisi RW secara nasional. Nah, itu juga bagian dari bagaimana mendekatkan salah satu indikator yang dalam penilaian itu kan bagaimana kedekatan hubungan kedekatan masyarakat dengan polisi itu menjadi penilaian. Itulah kemudian program polisi RW sekarang digiatkan awal-awal bulan Mei ini menjadi program kabar kami baru kalau tidak salah. Mudah-mudahan menjelang 1 Juli nanti harapannya melalui program polisi RW itu penilaian masyarakat tadi bisa lebih meningkat lagi terhadap polisi. Kira-kira begitu Mas. Terima kasih. Saya Jenderal.